Numpang sepur, bawa mar sekuntum dengan berpuluh-puluh. Hai dulur batur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di podcast Pajak Grigis 455. Yang jatuh cinta. Oke dulur batur, kita ketemu lagi di sini dalam acara seperti biasa nih di podcast Pajak Grigis 455. Kali ini seperti biasa ketemu saya selaku host di sini, Toipa, sebagai salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Cirebon 2. Nah, seperti biasa kita akan bincang-bincang mengenai info-info perpajakan terkini gitu ya. Selama ini kan kita ditemani sama penyuluh-penyuluh ya, ada juga yang dari akun representatif. Nah, kali ini kita ditemenin lagi sama penyuluh yang tentu saja ahli ya di bidangnya ya Mas ya, Mbak Rosi ya. Sangat kompeten lah pokoknya. Tidak dilakukan lagi, sudah teruji secara klinis ya Mbak Rosi ya. Nah, kita ketemu lagi dengan mereka para penyuluh KPP Pratama Cirebon 2. Kita perkenalan dulu ya, walaupun udah kenal tapi kan mungkin kawan pajak ada yang baru nonton gitu ya Mas, mungkin udah lupa gitu. Nah, kita ketemu lagi sama di sini ada Mas Taslani gitu. Semoga Mas mau menyapa kawan pajak. Assalamualaikum kawan pajak semua. Ya, perkenalkan nama saya Taslani, penyuluh pajak dari KPP Pratama Cirebon 2. Oke, siap berbagi ya Mas. Insya Allah. Sehat. Oke. Nah, yang di sini sebelah saya, kanan saya tuh ada Mbak Rosi, penyuluh pajak juga. Mau menyapa atau disapa? Udah kenal kan? Udah kenal ya. Terus saya jawab ya. Oke, saya sapa aja sebentar ya. Kawan pajak. Oke. Hai kawan pajak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi, penyuluh pajak juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Toipa. Oke, jadi kita semua penyuluh ya, penyuluh pajak di KPP Cirebon 2. Tadi kalau mau nanya-nanya silakan. Nah, sebelum kawan pajak bertanya, saya akan bertanya kepada mereka berdua nih. Beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya tahun 2023 itu kan keluar namanya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan juga PMK nomor 168 tahun 2023. Nah, di situ diantaranya kan dijelaskan tentang TER ya. Nanti kita akan mengupas lebih dalam nih tentang apa itu TER dan bagaimana peraturan pajak terbaru ini ya, PP 58 dan juga PMK 168. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang itu semua gitu ya Mas Taslani, pastinya kalau setiap ada aturan keluar kan pasti ada hal yang melatar belakangi atau tujuan dari peraturan itu apa sebenarnya. Nah, ini yang saya juga pengen tahu, kawan pajak juga tentunya pengen tahu hal yang mendasarinya itu sebenarnya apa. Bagaimana Mas Taslani? Ya. Senyum dulu. Ya, baik Pak. Ya, kawan pajak semua. Jadi sebelum kita bicara lebih panjang lebar ya, kita ingin tahu hal yang paling mendasar dulu. Jadi memang kita tahulah selama ini bahwasanya terkait mekanisme kewajiban pemotongan pemungutan PPh atau yang dikenal dengan withholding tax, itu PPh pasal 21 yang tergolong paling rumit. Gitu. Paling rumit penghitungannya dibanding dengan withholding tax lainnya seperti PPh pasal 23, PPh final atau jenis pajak lainnya. Ya. Maka atas kendala tersebut ya, jadi banyak nih para wajib pajak khususnya pemberi kerja yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Karena memang di ketentuan sebelumnya juga, terutama di Per 16 tahun 2016 yang tentang cara penghitungan PP pasal 21 itu cukup kompleks. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi formula penghitungannya, seperti dipengaruhi status pegawai atau bukan pegawai, kemudian pegawai tetap atau tidak tetap, kemudian sifat penghasilannya teratur atau tidak teratur, jumlah penghasilan dan lain-lain. Padahal formula-formula tersebut dibuat sedemikian rupa tentunya semua berlandaskan atas asas keadilan, terutama bagi yang dipotong pajak. Dan
kendala-kendala tersebut yang terjadi di lapangan, itulah yang menjadi latar belakang mendasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan juklaknya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mempunyai tujuan tentu saja untuk mempermudah bagi si pemberi kerja untuk melakukan penghitungan PP Pasal 21 dan yang kedua juga untuk memberikan kepada pegawai atau pihak yang dipotong untuk melakukan cross check and balance, benar nggak nih penghitungannya benar. Jadi bagi si pegawai atau yang dipotong itu bisa melakukan cross check dan balance ya. Kemudian sehubungan untuk menuju implementasi Cortex, jadi untuk mempermudah pengembangan sistem administrasi perpajakan atau yang nanti kedepannya dikenal dengan Cortex nanti. Kira-kira seperti itu Mbak Ipa, kawan pajak. Berarti karena tadi ya, karena menurut kawan pajak mungkin ya dirasa itu rumit, akhirnya dilakukan perubahan itu ya untuk penyederhanaan gitu, baik dari segi pemberi kerja maupun tadi penerimanya untuk lebih bisa cross check. Nah, betul. gitu seperti. Nah, sekarang Mbak Rosi tadi kan dijelaskan untuk mempermudah. Kira-kira mempermudahnya itu di bagian mananya sih? Karena ngomong mudah tapi di bagian yang mana nih kawan pajak pengen tahu sebenarnya seperti apa? Benarkah mudah gitu? Baik, udah baca belum? Belum. Baca dulu makanya. Jadi tahu mudah apa enggak? Silakan download di link tautan di bawah gitu ya. Praktekin dulu ya. Oke, baik ya. Silakan. Ya, jadi di PP 58 2023 ini di PMK 168 termasuk gitu ya. Jadi ada istilah baru yang muncul nih di sini, yaitu istilah tarif efektif atau tarif efektif rata-rata atau yang biasa kita sebut TER. TER apa? TER pajak-pajak gitu. TER. Bukan ya. Jadi ini tarif efektif rata-rata tadi ya. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Atau TER itu apa sih? Nah, jadi TER ini atau tarif efektif rata-rata ini ada dua jenis ya. Di sini ada TER bulanan, kemudian ada juga TER harian. Nah, TER bulanan ini dibagi lagi ya. Jadi ada 3 bagian, ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, bedanya di mana? Nanti di PTKP-nya. Jadi kalau sekarang wajib pajak mungkin untuk menghitung PPh 21 ini mungkin bagi pemotong ya terutama ya, cara menghitungnya nanti disesuaikan si wajib pajak tersebut atau yang dipotong itu. Nah, nanti masuknya di TER A, TER B atau di TER C tergantung dari PTKP-nya. Jadi untuk TER A itu untuk PTKP yang TK0, kemudian TK1 atau dan juga K0. Kemudian TER B untuk PTKP TK2, K1 dan juga TK3 dan K2. Nah, kemudian di TER C itu nanti untuk PTKP yang K3. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk yang TER harian ini untuk penghasilan bruto harian yang kurang dari 450.000 nanti tarifnya adalah 0% dikalikan dengan penghasilan bruto. Nah, bruto harian ya maksudnya. Bruto nah, harian. kemudian untuk yang lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta itu nanti cara menghitungnya tarifnya adalah 0,5% dikalikan dengan bruto harian. Kurang lebih seperti gitu. itu. Jadi sendiri-sendiri ya. Tadi yang dimaksud PTKP berarti penghasilan tidak kena pajak gitu ya, nanti di TER A, TER B, TER C-nya itu nanti ada lapisan penghasilannya tinggal disesuaikan masuk yang di mana seperti itu. Berarti tadi sesuai dengan keadaan per kapan nih PTKP-nya? Ya, PTKP kan berarti bisa kan jadi per tengah-tengah 1 tahun Januari. berubah gitu. Per 1 Januari ya. Jadi dilihat dari awal tahun gitu ya. TK berarti tidak kawin. Gitu. Bujangan ya, jomblo gitu ya. Oke. Kalau jomblo berarti tadi udah ada ya TER-nya sendiri, ada A, B, dan C gitu. Tadi kan Mbak Rosi udah dijelasin Mas, TER A, B, C. Kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai contoh gitu ya. Jadi nanti kalau ujian kita bisa Mas ngerjain sesuai contoh. Kira-kira ada contohnya nggak kalau TER A itu yang sekian sampai sekian gitu? Ya, jadi tadi sekilas sudah dijelaskan sama Mbak Rosi ya, ada pembagian TER. Jadi memang TER ini ya yang dimaksud dengan TER atau tarif efektif rata-rata itu pengelompokan ya. Pengelompokan tarif-tarif PP Pasal 21 yang terbagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok itu kelompok tabel TER A, B dan C. Jadi ada 3 kelompok. Yang
ketiganya itu didasarkan pada PTKP ya. PTKP masing-masing tadi sudah jelaskan PTKP-nya. Dan setiap kategori ini ya, baik kategori A, kategori B atau kategori C, ini mempunyai lapisan tarif mulai dari 0% sampai dengan 34%. Berdasarkan lapisan ini berdasarkan range penghasilan bruto si pegawai tersebut ya. Jadi ada lapisan-lapisannya, lapisan itu tarifnya berapa? Mulai dari 0% sampai dengan 34%. Saya coba ambil contoh untuk TER A ya. Nah, ini digunakan untuk PTKP yang nilainya 54 juta atau tidak kawin tanpa tanggungan dan yang nilainya 58.500.000 atau yang tidak menikah punya satu tanggungan atau menikah tanpa tanggungan. Pokoknya yang nominal PTKP-nya 54 juta atau 58.500.000. Contoh lapisan paling bawah ya, lapisan bawah itu penghasilan bruto sampai dengan 5.400.000 ya. Jadi penghasilan bruto dalam 1 bulan 5.400.000 kena tarif lapisan 0% ya, 0%. Kemudian masuk ke lapisan kedua contohnya. Di atas 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 rupiah. Itu masuk ke lapisan kedua dengan tarif 0,25%. Dan seterusnya, lapisan 3, 4 dan seterusnya sampai dengan lapisan terakhir di 34%. Oke, berarti nanti kita lihat ya. Iya, itu ada tabelnya. Jadi wajib pajak cukup, kalau pajak cukup melihat saja ya. Ini saya tabelnya masuk baris memang gitu karena memang bukan untuk dihafal ya. Kayak kita pun nggak hafal, nanti ada tabelnya, ada Excelnya juga, tinggal di VLOOKUP aja ya. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk kategori B, TER B dan TER C sama ya. Itu ada lapisan-lapisannya berapa, hanya yang membedakan range-nya lapisan pertama itu berapa, kedua dan tiga itu berapa. Mulai tarifnya 0% sampai dengan 34%. Begitu, Mbak Ipa. Jadi tadi berarti tinggal lihat PTKP-nya per awal tahun ya. Kemudian lihat penghasilan bulanannya ya, bulannya berapa, masuk lapisan tarif berapa. Berarti tinggal cross check penerimanya ya, yaitu yang tadi kemudahan gitu ya Mas ya, tinggal lihat saya bener nih yang dipotong sama pemberi kerja saya sekian, sama perusahaan saya sekian. Oke, seperti itu ya. Tadi berarti udah ada TER nih, TER ada yang Mbak Rosi bilang kan dia ada TER bulanan, ada TER harian. Apakah semuanya itu nanti pakai metode seperti itu untuk cara penghitungannya, pakai TER semua atau ada metode lain ataukah gimana Mbak Rosi? Iya, sebenarnya sih untuk penghitungannya ini memang ada perubahan, tapi sebenarnya tidak merubah secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang masuk kriteria nih, yang masuk di perubahan penghitungan. Ini yang masuk itu di perubahan itu diantaranya yang untuk penghitungan pegawai tetap atau pensiunan, kemudian ada PNS, TNI, Polri atau pensiunannya atas penghasilan yang diterima secara tetap dan teratur. Terjadi perubahan penghitungannya di setiap masanya, selain masa pajak terakhir ya. Nah, kemudian untuk gaji honor yang diterima oleh komisaris atau pengawas. Nah, kemudian juga untuk pegawai tidak tetap. Nah, sedangkan cara penghitungan untuk masa terakhir atau Desember ini ya, untuk pegawai tetap atau pensiunan, kemudian untuk masa terakhir atau Desember untuk PNS, TNI, Polri atau pensiunannya penghasilan tetap teratur ini ya, dan bukan pegawai. Kemudian peserta kegiatan, kemudian peserta program pensiun dan juga untuk mantan pegawai ini sebenarnya secara umum penghitungannya ini masih sama seperti ketentuan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Berarti masih sama, dikurangi mungkin ada biaya jabatan gitu ya. Atau biaya jabatan kemudian dikurangi PTKP gitu ya, atau yang ini untuk yang tadi ya, yang ada yang masa pajak terakhir dan lain sebagainya, bukan pegawai dan lain sebagainya. Berarti masih sama seperti aturan yang terdahulu ya, tahun 2016 perhitungannya seperti itu. Sebagian yang berubah aja, Mbak. Sebagian yang berubah. Tadi yang sebutin ada 3 kriteria yang berubah. Selebihnya kurang lebih masih sama. Jadi sedikit perubahannya, tapi secara umum selain yang 3 tadi itu secara umum masih sama. Nah, tadi ada yang berubah, ada yang tidak ya. Tadi udah dijelaskan sama Mbak Rosi, dipertegas lagi sama Mas Taslani. Nah, kira-kira nih Mas Taslani,
dibandingkan cara perhitungannya dengan yang TER ini sama yang terdahulu itu bagaimana? Apakah ada bahkan kurang bayar atau lebih bayar seperti itu, atau bahkan sama saja? Itu seperti apa, Mas Tas? Kita minta perbandingannya. Kalau bicara bandingan, sebetulnya inilah inti dari materi diskusi kita ya. Jadi perbandingan before after gitu. Betul, ya kan perbandingan. Jadi saya coba pelan-pelan ya karena di sini inti dari materi kita. Untuk perbandingan tadi yang jelaskan perubahan cara penghitungan yang menggunakan TER itu diperuntukkan untuk pegawai tetap ya, termasuk TNI, Polri dan pensiunannya. Kemudian untuk Dewan Komisaris atau pengawas ya, kemudian pegawai tidak tetap. Saya coba satu persatu secara pelan-pelan biar kawan pajak lebih memahami. Yang pertama untuk pegawai tetap ya, atau TNI, Polri dan pensiunannya. Untuk setiap masa ya, selain masa terakhir, kita contohkan masa Januari sampai dengan November. Ya. Kita contoh nih Januari sampai dengan November. Ya. Di ketentuan lama, setiap penghasilan yang diterima ya, kita harus mencari tahu dulu penghasilan disetahunkan ya. Dicari tahu dulu penghasilan disetahunkan, kemudian dikurangi biaya jabatan, dikurangi biaya pensiun jika ada. Maka ketemulah penghasilan neto setahun. Kemudian baru dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya berapa? Ketemulah penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan kena pajak setahun, apa disetahunkan tadi, maka dikalikan dengan tarif pasal 17. Progresif ya, 5-35%. Ketemulah PPh pasal 21 setahun. Ya, itu yang disetahunkan. Nah, maka untuk menghitung berapa sih PP pasal 21 per masanya per bulan tadi semisal Januari sampai dengan November, maka PP pasal 21 yang setahun tadi dibagi 12 ya. Nah, ketemulah tadi yang setahun pasal 21 setahun dibagi 12, maka jumlahnya itu hasilnya itulah pasal 21 per bulan yang harus dibayarkan Januari sampai dengan November. Ini asumsi apabila penghasilan yang diterima atau upah yang diterima ini tiap bulan sama, ya tidak ada lembur, tidak ada bonus, tidak ada THR. Ini asumsi, cukup sekali penghitungan nggak masalah. Tetapi kawan pajak akan menemukan kesulitan apabila dalam bulan tersebut ada lembur, ada THR, ada bonus. Maka setiap itu harus dihitung ulang lagi. Setiap ada penambahan penghasilan dihitung ulang lagi, disetahunkan, ya dikurangi selisih yang sudah dipotong bulan sebelumnya. Artinya memang cukup rumit kalau untuk pegawai tetap di penghitungan di ketentuan sebelumnya. Dan di ketentuan yang baru ini cukup sederhana. Nah, kawan pajak atau pemberi kerja cukup melihat berapa sih penghasilan bruto dalam satu bulan tersebut. Ya, penghasilan bruto. Nah, contoh penghasilan bruto 10 juta bulan. Ya, tinggal lihat status PTKP-nya, lihat masuk ter mana A, B, C, kemudian lihat lapisan penghasilannya, dikalikan tarif, sudah. Kalau bulan depannya nambah, misalkan ada lembur, misalkan menjadi 12 juta, ya tinggal lihat lagi 12 juta itu masuk lapisan tarif yang mana, langsung dikalikan. Misalkan tadi 0, sekian persen dikalikan penghasilan brutonya, dan begitu seterusnya sampai dengan November. Jadi kalau kami melihatnya cukup sederhana ya. Nah, itu untuk masa Januari sampai dengan November. Dan untuk masa Desembernya, inilah yang tadi dijelaskan sama Mbak Rosi, ini sih sama penghitungannya dengan ketentuan yang lama. Ya, pada umumnya di yang masa Desember, ya tetap dihitung penghasilan disetahunkan, ya atau setahun ya, setahun dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, kemudian dikurangi penghasilan neto, ketemulah PP pasal 21 setahun, ya dalam setahun nih. Maka PP pasal 21 untuk bulan Desember, nah pasal 21 yang setahun itu tinggal dikurangkan yang sudah dipotong sejak masa Januari sampai dengan November. Maka selisihnya itulah yang harus disetorkan untuk di masa Desember. Ya. Kemudian yang kedua untuk anggota Dewan Pengawas atau Komisaris. Kalau di ketentuan yang lama itu pakai pasal 17 dikali penghasilan brutonya, itu progresif ya, dan akumulatif juga sifatnya. Lah kalau yang sekarang itu tinggal menggunakan TER. Berapa sih anggota komisaris itu dapat penghasilan per bulan? Ya udah tinggal lihat PTKP, lihat range tarifnya langsung.
Kemudian untuk pegawai tidak tetap atau istilahnya pegawai harian, pegawai lepas ya. Ini cukup rumit di ketentuan lama. Kalau tidak salah ingat ada 4 lapisan yang kurang 450 seperti apa yang ditentukan lama ya. Kemudian 450 sampai dengan 4,5 juta itu juga beda menghitungnya. Di atas 4,5 juta sampai 10,2 juta itu juga beda menghitungnya. Di atas 10,2 juta juga beda lagi menghitungnya. Nah, di yang TER yang sekarang itu cukup dibagi menjadi 3 ya. Sampai dengan 450 tarifnya 0%. 450 sampai dengan 2,5 juta itu tarifnya 0,5%. Nah, sedangkan di atas 2,5 juta itu pakai 17. Pasal 17 kalikan 50% kali penghasilan brutonya. Dan ini sih lebih sederhana sebetulnya kalau dibanding. Nah, intinya dari aturan lama. Ya, intinya dari yang 3 formula tadi menggunakan TER, kalau yang kami pahami memang lebih sederhana ya. Kira-kira gitu Mbak Ipa. Iya, ya itu tadi ya kemudahan baik itu dari si pemberi kerjanya ngitungnya nggak ribet gitu ya. Kemudian kita bisa cross check sendiri yang untuk penerimanya seperti itu ya. Ada cross check seperti itu. Nah, tadi kan dari segi kemudahan ngitung, kemudian cross check gitu ya. Kira-kira nih kita kan tadi udah memperbandingkan ya, seperti ada dari contoh perhitungan pakai TER, kemudian perbandingan dengan aturan yang lama. Kira-kira ini sebenarnya berdampak nggak sih bagi baik itu pemberi kerja maupun penerima? Biasanya kan kita memang banding-bandingkan itu pengen tahu nih, jangan-jangan dipotong lebih besar nih saya dengan menggunakan TER ini karena nggak ngurangi PTKP dulu dan bla bla seperti itu kan. Jangan-jangan saya dikenakan lebih besar. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak Mbak Rosi? Memang ada lebih bayar, lebih potong, lebih besar, atau sebenarnya sama saja? Itu seperti apa? Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Taslani, nah sebenarnya tujuan utama dengan terbitnya PP 58 dan PMK 168 ini adalah untuk memudahkan atau menyederhanakan bagi pemberi kerja ketika mereka melakukan pemotongan PPh 21. Nah, terutama untuk pegawai tetap sebenarnya jumlah PPh 21 yang dipotong ini jumlahnya sama, jadi tidak menjadi lebih besar dan tidak akan menjadi menambah beban perusahaan maupun juga si pegawai tersebut gitu. Memang di awal mungkin terkesannya lebih kecil atau mungkin lebih besar ya karena baru ya, ini masih baru penyesuaian ya menggunakan TER. Nah, namun nanti yang perlu diingat di rumus TER ini kan nanti ada penyesuaian di akhir tahun itu ya, nanti disesuaikan Desember gitu di Desember penghasilan pajak setahunnya tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Taslani itu berapa, kemudian dikurangi dengan yang selama ini sudah dipotong dari bulan Januari sampai November. Nah, di akhir tahun tersebut itu nanti baru ketahuan nih SPT-nya itu akan terjadi lebih bayar, nihil atau kurang bayar seperti itu. Nah, dalam hal terjadi lebih bayar ini nanti perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut ke pemberi ke si pegawai tersebut, sekaligus memberikan bukti potong ya, bukti potong untuk melaporkan SPT tahunan itu ya. Nah, atas kelebihan tadi tuh yang sudah disetor oleh si pemberi kerja itu jangan khawatir, itu bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak hilang ya istilahnya ya, dan pemberi kerjanya berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan kalau memang ada lebih potong seperti itu. Kenapa mungkin kawan pajak berpikir lebih besar? Mungkin karena beberapa saat yang lalu ya, seperti THR kan pada saat terima THR mereka dikenakan lebih besar. Betul. Nah, takutnya nggak dikompen nih, di belakangnya nggak diperhitungkan. Iya, waktu itu kan sempat heboh itu kan. Saya lebih besar. Padahal tadi udah dijelaskan sama Mas Taslani ya, kalau ada berapapun yang diterima penghasilan lain ya tinggal ditambahkan aja. Misalnya ada lembur, ada apa ya udah misal biasa terima 5 juta, dapat lagi THR 5 juta, tinggal tambahin aja dan ditambahkan yang lain-lain kalau di bulan itu sama kalikan TER-nya. Nah, nanti di akhir tahun baru disesuaikan. Diperhitungkan ya tadi. Ada penyesuaian, apakah kurang bayar, tadi. apakah nihil, apakah bahkan lebih bayar seperti itu. Nah, tadi kan Mas Taslani nih Mersi udah ngasih contoh ya TER seperti itu. Nah, tadi kan ada TER A, B, dan C. Tadi kan ada lapisan yang penghasilan yang paling atas ya Mas ya. Nomor 1 itu baris pertama yang saya tadi Mas Taslani jelaskan.
ada 0%, tarif 0%. Nah, bagi pemberi kerja ini apakah tidak perlu membuat bukti potong atau tidak perlu melaporkan SPT-nya tentang perhitungan TER-nya ini? Gimana Mas? Ya, ya Mbak Ipa, kawan pajak. Jadi di PP 58 dan PMK 168 ini selain mengatur perubahan cara penghitungan PP 121 menggunakan TER tadi juga mengatur dari sisi administrasi pelaporannya dan pembuatan bukti potong. Jadi yang berbeda di PP 58 atau PMK 168 ini untuk kriteria wajib pajak yang dipotong ya, baik pegawai ataupun orang pribadi yang dipotong yang menggunakan atau kena tarif 0% ya di lapisan paling bawah tadi, ini tetap dibuatkan bukti potongnya. Tetap dibuatkan bukti potongnya oleh pemberi kerja atau pemotong. Kemudian yang kedua, pihak pemberi kerja juga wajib lapor SPT masa PPh pasal 21 walaupun statusnya nihil. Ya. Karena Jadi tadi dikenakan 0%, bukan tidak dikenakan ya, tapi kena tarif 0% dan ini tetap dibuatkan bukti potongnya. Dan yang kedua, pemberi kerja wajib lapor SPT masa PPh pasal 21 walaupun statusnya nihil. Nihil kan ini banyak arti ya, artinya memang tidak ada pajak yang dipotong, tidak ada aktivitas pembayaran upah ya. Ini kita lihat. Intinya statusnya nihil ini tetap wajib lapor kecuali tetap ada pengecualian. Kecuali apabila pemberi kerja atau perusahaan dalam satu masa atau bulan tertentu tidak ada melakukan pembayaran upah, gaji, honor dan sebagainya kepada orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Intinya kalau perusahaan itu nggak ada pembayaran upah ke orang pribadi gitu berkaitan artinya kan dalam arti dalam bentuk nama apapun ya, artinya yang sejenis upah, honor, gaji dan lain sebagainya ke orang pribadi atau pegawai berkaitan sama pekerjaan, jasa atau kegiatan, kalau nggak ada sama sekali pembayaran maka itu tidak wajib lapor. Selain itu tetap wajib walaupun semua pegawainya kenanya 0%, tetap membuat bukti potong, tetap lapor SPT masa pasal 21. Ini berbeda dengan ketentuan yang lama. Kalau ketentuan lama, kalau yang di bawah PTKP tidak wajib membuat bukti potong, dan kalau statusnya nihil dalam arti apapun tidak wajib lapor kecuali masa Desember. Maka di sini kami menghimbau juga mengingatkan kepada kawan pajak ya untuk pemberlakuan pelaporan ini menjadi perhatian, jangan sampai lupa atau lalai tidak lapor atau telat lapor untuk SPT masa pasal 21 ya. Karena kalau telat ya ada potensi sanksi pasal 7 sebesar Rp100.000. Oke, jadi kawan pajak jangan sampai seperti tahu peraturan sebelumnya gitu ya Mas, yang tidak lapor sama sekali karena nihil. Padahal nihilnya ada tanda kutipnya seperti itu ya. Tetap wajib lapor kalau memang ada pembayaran upah dan lain sebagainya tadi, karena ada denda mengintai gitu ya Mas. Iya kali kerja nggak gajian ya pasti karyawannya kan membayar upah gitu ya. Oke. Nah tadi kan mengenai yang wajib lapor, wajib bikin bukti potong, berubah gitu ya Mas ketentuannya. Nah sekarang bagaimana ini Mbak Rosi untuk yang tanpa NPWP gitu kan, memang ada kan ya yang orang pribadi atau pegawai kita yang mungkin tanpa NPWP, bagaimana pengenaan tarifnya, apakah sama seperti yang ketentuan sebelumnya atau bagaimana? Oh iya, ya jadi secara regulasi perpajakan tarif 20% lebih tinggi ini sebenarnya tetap masih berlaku ya. Ini dalam rangka menuju implementasi NIK menjadi NPWP ya, seperti yang sudah ditegaskan di Peng nomor 6 PJ 09 tahun 2024 yang kemarin baru lalu ya. Sudah dirilis itu ya untuk NIK menjadi NPWP gitu ya. Jadi di situ menjelaskan atau menegaskan bahwa untuk bukti potong itu kan diisi dengan NIK. Nah, sepanjang NIK-nya itu sudah tervalidasi ya, tervalidasi di Dukcapil dan dengan sistem di DJP, maka untuk bukti potong yang tadi tersebut tarif 20%-nya itu tidak dikenakan. Jadi berbeda dengan apabila mungkin si pemberi kerja nanti mungkin menerbitkan bukti potong tapi tidak sesuai ketentuan atau mungkin tidak melalui EBUPOT 21. Nah, di sini tarif 20% lebih tinggi itu
tetap dikenakan seperti itu bagi yang tidak memiliki NPWP seperti itu ya. Ya, jadi tadi ada tanda kutipnya, jadi tetap berlaku sepanjang ya, kalau misal e-bupot gitu ya. Kalau misalnya dia mempunyai NPWP tapi tidak mempunyai NPWP tapi NIK-nya sudah tervalidasi, itu tarif 20%-nya tidak berlaku gitu ya. Tapi kalau misalnya membuatnya mungkin tidak melalui e-bupot atau tidak sesuai ketentuan, kalau tidak mempunyai NPWP ya berarti tetap berlaku yang 20% itu, yang lebih tinggi itu. Nah, semoga sih nanti ke depannya ini ada PMK atau Perdirjen mungkin ini yang lebih menguatkan mengenai hal ini seperti itu. Mungkin dengan berlakunya tadi Kortex atau Citas tadi nanti mungkin akan dipertegas lagi ya kawan-kawan pajak. Jadi tetap update info-info dari kami gitu ya, atau bisa baca di website mungkin pajak.go.id nanti tentang info-info perpajakan lainnya gitu ya. Oke, tadi di PMK 168 dan PP 58 ya, kok 58 itu kan memang ada hal-hal baru yang tadi termasuk TER, kemudian kewajiban tetap membuat bukti potong, lapor SPT, kemudian tadi ada yang pemberlakuan tentang 20% lebih tinggi ya kalau tidak dengan NPWP dengan tanda kutip ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kira-kira ada hal baru lagi nggak Mas yang ada di PMK ini dan PP 58 ini? Ya, sedikit aja untuk menambahkan. Tadi udah disinggung yang terkait TER ya. Ada juga perubahan penghitungan yang selain TER ya, untuk kategori bukan pegawai ya. Kalau di ketentuan lama kita sering dengar ya ada istilah yang pembayarnya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Itu cukup membingungkan ya bagi pemberi kerja gimana ngitungnya. Kategori berkesinambungan, tidak berkesinambungan bagaimana, dan kedua hal tersebut atau istilah tersebut memang penghitungannya berbeda. Ya. Nah, tapi di ketentuan yang baru ini di PP 58 dan PMK 163 disederhanakan menjadi satu cara penghitungan untuk kategori bukan pegawai. Ya, caranya ya cukup satu formula, DPP-nya tetap 50% ya dikali penghasilan brutonya. Nggak ada lagi perbedaan antara berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, semuanya sama. Jadi lebih simple gitu ya. Betul. Ya, jadi ini mungkin udah dekat penghujung ya. Jadi kalau tadi yang sudah saya jelaskan dari awal latar belakang sampai yang jelaskan sama Mbak Rosi juga mengenai teknis ya, dan pemberlakuan PP 58 dan PMK 163 ini sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Dan untuk sarana pelaporan PP pasal 21 ini juga sudah berubah, sudah tidak menggunakan ISPT lagi atau SPT ketentuan lama aplikasi ya, tapi sudah menggunakan aplikasi e-bupot yang sama berbasis web DJP online ya, e-bupot 21. Ini juga sudah mulai diterapkan sejak masa Januari tahun 2024. Oke. Jadi perubahannya itu ya hal yang baru, salah satunya banyak sih, bukan salah satu ya, salah banyak. Tadi pelaporannya tidak melalui SPT lagi ya, tidak by aplikasi ya, tapi udah berbasis web dengan DJP online gitu ya Mas, ya, akun DJP online masing-masing bagian gitu dari DJP online itu DJP online. Nanti ada di menu lapor ya Mas, kalau nggak salah, lapor, pelaporan di situ ada. Baik kawan pajak, sepertinya kita sudah berpanjang lebar gitu ya. Alhamdulillah dikalikan tinggi juga ya, karena yang kita bicarakan bervolume atau isi gitu ya, rumus volume. Paham gak sih? Apa coba rumusnya? Pernah ngangguk aja. Banyak kali lebar kali tinggi, jadi bervolume, ada isinya yang kita bicarakan, insya Allah ya Mas ya. Volume apa dulu nih? Volume tabung atau manfaat? Insya Allah bermanfaat. Nah, kawan pajak nih kalau mau bertanya lebih lanjut, nanti kawan pajak bisa ke Helpdesk gitu ya, datang langsung. Mau dijelasin apa saya yang ngomong nih? Karena saya udah tahu ke Helpdesk gitu ya, bisa datang langsung ke KPP Pratama Cirebon 2 gitu, atau bisa lewat Telegram kami di @pajak_cirebon2. Atau kemana lagi Mbak Rosi? Ya udah kan udah diambil alih sama Mbak Toipa nih. Udah diborong. Ya
atau ke 1.500 200 gitu lah ya, atau konsultasi online lainnya yang tersedia. Dan ingat kawan pajak, semua pelayanan di kami itu tidak dipungut biaya alias gratis gitu. Oke, untuk closing statement ada nggak ya dari Mas Aslani atau Mbak Rosi? Silakan. Yang membangkitkan semangat gitu. Mbak Rosi dulu, monggo. Saya aja yang singkat-singkat, nanti yang panjang biar Mas Aslani aja. Ya, jadi bagi wajib pajak nih, terutama bagi pemberi kerja, jangan lupa melaporkan SPT masa PPh 21-nya ya, karena sekarang itu tadi udah dijelasin ya, wajib lapor sepanjang ada pembayaran gaji kepada pegawai gitu ya, jangan lupa. Upah jadi dan ini lain sebagainya gitu ya. Jadi statusnya wajib lapor gitu ya. Siap. Jadi jangan nihil kok nggak ada yang dipotong gitu ya, tapi nggak lapor kena 100.000 deh gitu kan. Mas Aslani, sapu jagat nih Mas. Saya juga singkat, tapi singkat versi saya. Singkat. Baik kawan pajak, di pengunjung ini saya coba berikan semacam kesimpulan singkat ya. Jadi pada intinya ketentuan sesuai dengan PP 58 dan PMK 168 yang sudah kita ulas tadi, pengaturan ini adalah bukan jenis pajak baru dan juga tidak menambah beban pajak bagi si karyawan ataupun perusahaan. Dan di awal juga tadi pengaturan ini semata-mata untuk memberikan kemudahan ya, itu hal yang paling mendasar, memberikan kemudahan bagi si wajib pajak ataupun bagi si pegawai. Semoga dengan hal yang mendasar ini akan menumbuhkan kesadaran bagi pemberi kerja khususnya untuk supaya lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemotongan PPh pasal 21. Terima kasih. Singkatnya begitu Mbak. Iya, panjang kan, makanya mending saya duluan. Gak usah malu-malu Mas, panjang gitu aja. Komprehensif. Namanya sapu jagat, jadi semua ya udah disapu gitu ya. Baik kawan pajak, kita udah berakhir ya podcast kita untuk kali ini. Jangan sedih, jangan resah ya, kita akan berjumpa lagi insya Allah di podcast-podcast selanjutnya, tentu saja dengan update info perpajakan lainnya. Dari kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi. Kami mengucapkan juga atau memohon maaf dengan sepenuh hati atas kesalahan dan mungkin khilaf yang terjadi. Lebih kurangnya terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, datkan mohabbat kabihushi. Sekian dulu sobat, semoga bermanfaat. Ma'aci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar. Gedung-gedung